Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebelumnya tidak lupa kami selalu mendoakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Tapi sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe, like, dan juga lonceng notifikasi untuk selalu mendukung channel ini. Siapa yang tidak tahu Abu Lahab? Namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran ketika ia bersama istrinya dijebloskan ke dalam api neraka. Akan tetapi banyak di antara kita yang tidak mengetahui bagaimana matinya seorang musuh Allah bernama Abu Lahab ini. Seorang pembesar bangsa Quraisy yang juga salah seorang paman Nabi kita yang mulia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang menyebabkan matinya Abu Lahab adalah sebuah pukulan yang dilakukan oleh seorang sahabiah yang mulia. Beliau adalah Lubabah Al-Kubro yang dikenal dengan panggilan Ummu Fadl binti Al-Haris radhiyallahu anha. Wanita yang juga menjadi saudara kandung Sayyidah Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Ummu Fadl tercatat sebagai wanita kedua yang masuk Islam setelah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ummu Fadl juga adalah seorang istri dari sahabat yang mulia sekaligus paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sendiri sering mengunjunginya dan beristirahat siang di rumahnya. Keluarga mulia ini juga termasuk salah satu tempat bersandar Rasulullah pada masa sulit. Lain halnya dengan Ummu Jamil. Meski kata Jamil terlekat di namanya, namun perangai dan tingkah lakunya jauh dari keindahan. Sebagai istri Abu Lahab, Ummu Jamil adalah wanita yang terkenal aktif memusuhi dan memerangi Islam. Tak jarang, di antara dua keluarga yang masih sangat dekat hubungannya itu menimbulkan percekcokan. Ummu Fadl bersama suami dan anak-anaknya pun kemudian sepakat untuk menyembunyikan keislaman mereka karena khawatir dengan kejahatan kaumnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Al-Abbas malah tertawan di tangan kaum muslimin saat perang Badar. Kondisi kaum muslimin yang belum mengetahui perihal keislamannya sedikit banyak menyulitkan Rasulullah. Walhasil beliau pun menebus sang paman Al-Abbas seperti orang musyrik lainnya. Taktik ini dilakukan agar rahasia keislaman Al-Abbas tetap tidak terbongkar oleh orang-orang Quraisy. Ummu Fadl pun melihat kemarahan orang-orang kafir termasuk iparnya Abu Lahab. Kekalahan kaum kafir dalam perang Badar sangat mengiris hati Abu Lahab. Ummu Fadl pun mewanti-wanti keempat anaknya agar tidak menunjukkan raut wajah bahagia sehingga keislaman mereka tetap tidak bocor ke telinga kaum Quraisy. Namun sebuah kejadian betul-betul merubah segalanya. Hal ini bermula ketika Ummu Fadl beserta seorang budaknya bernama Abu Rafi' turut mendengarkan perbincangan di ujung rumahnya antara iparnya Abu Lahab dan keponakannya Abu Sufyan ibnul Haris. Saat itu Abu Sufyan menceritakan kepada Abu Lahab bagaimana kaumnya kalah melawan kaum muslimin. Abu Lahab pun hanya bisa marah-marah dan melontarkan sumpah serapah atas kenyataan itu. Sebaliknya, di ujung rumah, Ummu Fadl justru sangat bersuka cita atas apa yang didengarnya. Abu Sufyan berkata, "Aku tidak akan menyalahkan mereka karena kami menghadapi manusia-manusia putih berkuda putih di antara langit dan bumi, dan tidak ada yang mampu untuk mengalahkan mereka." Tentu saja Ummu Fadl merasa bahagia mendengarnya. Akan tetapi Abu Rafi' tidak lagi mampu menahan rasa bahagianya hingga kemudian ia berteriak, "Demi Allah, itu adalah para malaikat." Mendengar teriakan itu, Abu Lahab bangkit. Dengan diliputi rasa marah, ia lantas menghampiri Abu Rafi' lalu memukulnya secara keras. Sontak saja melihat budaknya dipukul, Ummu Fadl menjadi lupa terhadap langkah untuk menyembunyikan keislamannya. Wanita mulia ini kemudian mencabut sebuah tiang yang ada di rumahnya dan lewat jiwa pemberani langsung menghajar kepala Abu Lahab. Lalu ia berkata,
Beraninya kamu memukul Abu Rafi' saat tidak ada majikannya." Apa yang terjadi? Kepala Abu Lahab bonyok bukan kepalang. Rambutnya dibanjiri kucuran darah dari pentungan yang dilakukan Ummu Fadl. Abu Lahab pun kemudian meninggalkan rumah saudaranya Al-Abbas. Berselang 7 malam, luka tersebut semakin parah dan bekas pukulan itu menembus sampai otak hingga menyebabkan pembusukan. Orang-orang di sekitar pun mulai menjauhinya. Para warga mencium bau tidak sedap yang keluar dari luka Abu Lahab. Mereka juga khawatir luka Abu Lahab dapat menular menimpa mereka. Abu Lahab pun akhirnya hidup sendiri. Ia mengerang pedih tanpa ada yang membantu. Istrinya Ummu Jamil yang seharusnya berada di sampingnya justru pergi bersama anak-anaknya menjauhi sang suami. Dan nahas, tak lama kemudian Abu Lahab benar-benar tewas. Selama 3 hari jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkan. Para warga tidak berani mendekati jasadnya. Akhirnya karena bau busuk yang kian menjadi, maka digali juga sebuah lubang kubur bagi Abu Lahab. Bangkai Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari jauh warga melempari kuburan Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin jasadnya telah tertutup rapat. Ya, sebuah tragedi kematian yang lebih hina dari kematian seekor ayam sekalipun. Itulah akhir hayat yang dialami oleh manusia yang sombong kepada Allah dan menolak risalah nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam.